Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah sampai hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan ibadah yang akan membawa kita husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada sesuatu yang menjadikan amalan kita ini gugur di hadapan Allah, hilang. Karena itu kita disuruh waspada. Utamanya sedekah, Pak. Sedekah itu kalau kita lihat dari surat 39 di ayat surat 34 ayat 39 itu Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa dan apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja, Bapak, artinya benda yang kamu nafkahkan itu, maka Allah akan menggantinya, diganti oleh Allah. Dan Dia pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi hartanya orang yang beriman itu, Pak Bu, tidak sia-sia, Pak. Kalau dikeluarkan itu diganti oleh Allah. Kalau Quran bicara seperti ini benar, tidak salah. Karena janji Allah itu benar. Kalau kita diantara kita misalkan ada masih ragu-ragu, diganti apa enggak ya oleh Allah. Walaupun kita ragu-ragu, tetap diganti oleh Allah. Tapi kalau kita doa, Pak Bu, doa kepada Allah, kalau sudah doa terus ragu-ragu, doa saya ini diterima apa enggak ya? Ragu-ragu. Rasanya kayak gak diterima. Enggak diterima. Karena dia ragu-ragu. Dalam hadits qudsi itu Allah menyatakan ini abdudzon. Saya ini tergantung dari dzon manusia, dari prasangka manusia. Oleh karena itu, kalau berdoa juga harus yakin
sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 186 itu. Syaratnya berdoa itu kan satu, memenuhi persyaratan itu dari Allah. Yang kedua itu yakin didengar. Contoh ya ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasul, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa saya itu dekat. Karena dekat, ujibu da'watad da'i, saya mengijabahi atau menerima doanya orang yang mau berdoa, tapi dengan syarat falyastajibuli, orang itu mengikuti segala perintahku. Ini syarat yang pertama. Terus yang kedua, wal yu'minu bi. Nah ini dalam dia orang yang berdoa itu yakin diterima, didengar oleh Allah, itu yakin. Nah kalau begitu itu la'alahum yarsudun, engkau berada di jalan yang sebenarnya atau berada dalam kebenaran. Jadi doa seperti itu doa yang benar menurut Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, orang sedekah, kalau sedekah itu yakin gak yakin ya diganti oleh Allah. Ada hadis riwayat Ahmad dan riwayat Nasai Bapak, dari Abu Darda. Qala, berkata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu ini ditolong oleh Allah dan kau diberi rezeki oleh Allah itu bi du'afaikum. Karena ada di sekitar engkau orang yang enggak punya harta maksudnya. Kalau kita diberi harta oleh Allah, ditolong oleh Allah, itu bukan milik kita semua. Allah titip pada kita sebagian. Karena apa? Di sekitar kita itu ada orang yang du'afa. Du'afa itu orang yang enggak punya harta, Bapak. Orang yang lemah hartanya. Nah, itu ditolong oleh Allah. Tolong sampaikan sebagian kepada mereka. Nanti diganti oleh Allah. Gantinya banyak, Pak Bu. Kalau tidak hartanya ditambah, badannya diberi sehat, atau rumah tangganya diberi kebaikan, atau keluarga anak-anaknya diberi kesuksesan, gantinya banyak. Atau nanti sudah dunia diberi, di akhirat tambah lagi, diberi oleh Allah lebih banyak. Itu pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau berkenaan dengan hartanya bermanfaat baginya. Kalau berupa kesehatan, kesehatannya juga bermanfaat. Seperti pada hari ini kan yang ini enak-enak turu tuh. Oke. Nerusno turu subuh lan wae enak pol. Nggih. Lah kok dipedhot? Kok diputus? Subuh itu diputus. Dengan tenaga dengan keyakinan yang kuat diputus, Bapak. Saya akan berangkat ke Masjid Al-Ikhlas.
Ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya dekat, tapi rata-rata tidak jauh. Datang, itu luar biasa itu, Pak. Itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena amalan-amalan kita diberikan oleh Allah seperti itu. Soalnya apa? Nanti di mahsyar itu kan ada 4 perkara yang ditanyakan sebelum kaki mereka itu bergerak. Yang ditanyakan apa? 1, umurnya. Kalau dikei umur ge apa umure? Nomor 2, dikei ilmu. Ilmune untuk apa? Dimanfaatkan atau tidak? Itu ditanyakan, Bu. Terus yang nomor 3, harta. Harta itu pertanyaannya 2. Kamu dari mana dapatnya harta? Dan kemana kamu sampaikan harta itu? Lah yang keempat, badan, Bu. Badanmu ku lek pegel gawe apa? Awakmu lara kabeh kanggo apa? Bendina lara kabeh ku kanggo apa? Itu ditanyakan, Bu. Tapi lek lara kabeh karena saya kuliah subuh ya Allah, wah, berarti baik, Bu. Oke. Sing jawab bukan kita. Bukan mulut kita. Kalau mulut kita itu bisa saja jawabannya macam-macam. Yang jawab itu amal perbuatan kita. Kalau di surat 36 ayat 65 itu Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini tak kunci mulutmu, diremot kali Allah, krek, kunci. Kalau kita meremot, kalau Allah ya bukan remot ya. Ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki mereka. Terhadap apa? Terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi tidak ada yang tidak terjawab nanti pertanyaan Allah itu. Jadi 4 perkara itu utamanya badan, Bapak. Badan itu pegel kabeh, loro kabeh, kok gawe apa? Kok ge lunga, kok ge melencer terus loro kabeh ngono. Apa kok gawe salat tahajud terus awake pegel kabeh? Bisa saja, Pak, Bu, salat tahajud itu kalau bacaan suratnya itu panjang-panjang, bisa pegel awake. Bisa pegel, pagi itu sudah terasa penat, Pak, Bu. Tapi orang Islam enggak. Penat itu enggak dirasa. Dianggap itu biasa. Dan bahkan itu sebuah pekerjaan atau kegiatan yang rutin, yang nanti besok menjadi saksi atas kepayaan badan kita ini. Sebab pegel awak itu mesti kok ditanyakan, lihat, oke apa pegelmu itu? Kalau pegel kayak ngaji, Pak, Bu, itu pegel sing bermanfaat. Pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh tangan kita, oleh kaki kita, disaksikan oleh semua badan kita ini. Kulit-kulit itu melok jadi saksi, Pak. Sebagaimana Allah menyatakan kepada orang kafir bahwa ketika orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka, maka kulit-kulitnya juga berbicara. Kita juga sama. Oke, kulit-kulitnya berbicara untuk menyaksikan orang-orang kafir yang perbuatannya ketika dia di dunia, Pak. Contohnya ya, di surat 41 di ayat 19 itu Allah menyatakan ini. Wa yauma yuksaru a'da'ullah ilan nar fahum yuzaun. Dan ingatlah hari ketika musuh Allah itu digiring ke neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ayat 20 menyatakan ini, hatta
idza maja'uha, sehingga kalau mereka itu sudah sampai kepada neraka, syahida alaihim, menjadi bersaksilah alaihim atas mereka. Apa yang bersaksi? Sam'uhum, pendengarannya yang bicara nanti. Wa absaruhum, penglihatannya berbicara. Wa juluduhum, kulitnya kandil nih Bapak, itu berbicara. Karena itu kalau kulit itu dibawa ngaji seperti ini, nanti jadi saksi. Tapi kulit itu kalau dibawa kepada maksiat, ya jadi saksi juga, saksi maksiat. Kulit tuh Bapak, kulit masa bisa ditinggal. Kalau kita mau berbuat maksiat itu, wes kulit kono omahe aku tak budal dhewe. Iso ah? Gak iso Bapak. Ono kulit ditinggal Bapak. Gak mungkin Bapak. Itu kulitnya itu kantil sampai awak. Dan itu nanti akan menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau kita, kulit kita bicara nanti, kita terima kasih pada kulit. Terima kasih kulit, kau menjadi saksi baik. Tapi lihat orang kafir enggak. Wa qalu li juludihim, orang kafir mengatakan kepada kulitnya, muring-muring nang kulite. Muring-muring nang kulite. Nah, iya nah boleh muring-muring nih. Momone ono jenenge Jabar, wonge muring-muring nang Jabar, mulai muring-muring ya napa? Kon niku ya apa sih Jab? Ngoten ya, Jabar maksudnya. Niku jenenge muring-muring, Pak. Terus omongannya gak enak. Jiwa kita itu juga sama nanti. Ketika kulit menjadi saksi baik, terima kasih kulit, kau menjadi saksi yang baik. Tapi kalau ketika orang itu akan masuk neraka, kulitnya ngomong, sing duwe jiwa itu, Pak Bu, protes nang kulite. Protes nang kulite. Lihat kulit maksudnya Pak Bu. Kenapa kok tadi saksi? Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima sahitum alaina, lapa kon kok menjadi saksi kepada kami? Kalau kamu masuk neraka kan, kalau aku masuk neraka kan, kamu juga akan ikut masuk neraka. Wong golek masuk neraka kan kulite katut ta, Bu. Nggih. Malah disiksa, muring-muring sih kulit niku, Pak Bu. Jiwa ini lho, nyawone. Muring-muring. Qalu, kulite ngomong ini. Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'in. Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dulu waktu di dunia. Sekarang kamu diciptakan kali yang kedua. Aku diberi oleh Allah bisa berbicara, makanya saya bicara. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Kulite lo nyeneni jiwa itu. Jangan dikira kulit sing kantil iku saiki gak iso ngomong saiki. Gak iso ngomong, Pak Bu. Bener-bener lancar omongane ning kulit iki. Nggih. Termasuk besi itu, Pak Bu. Besi itu aja dikira saiki gak iso ngomong. Ngomong, Pak Bu. Banyak pesane ana besi no, tulisane ngene. L1. Iku kayak tulisan mobile gubernur. B1 RI. Ketok Pak Bu, mobile presiden. Lek ana mobil presiden diparkir ten mriku. Kula kare parkir ajenge parkir njajari mobil presiden. Gak oleh wong-wong.
Pak oleh pas pres Bu. Ayo sana pinggir ngoten Pak Bu. Itu bicara mobilnya itu, besi itu mobil sekarang loh. Besinya mobil itu bicara sekarang, apalagi besok di akhirat. Semuanya dibuat terang oleh Allah, jelas. Semua dapat berbicara. Karena itu nanti akan berbicara semuanya. Tidak ada yang tidak bisa bicara. Nah, kita ini disuruh waspada terhadap apa yang kita lakukan. Utamanya sedekah, Bu. Walaupun sedekah itu manfaatnya banyak, nggih. Tapi bisa gugur, Bu. Kalau kita nggak waspada. Contoh ya. Di surat 2 di ayat 262. Itu Allah menyatakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu. Allah menyatakan, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu. Sedekah itu bisa batal, Bang. Wakaf itu ya bisa batal. Pokoknya harta yang telah dimanfaatkan untuk kebaikan itu bisa batal, Pak Bu. Batal itu apa sih? Nggih, ya. Nggo bahasa yo wong kate dadekno pejabat ngono. Misalnya akan dijadikan kepala bagian di satu daerah. Katanya digani SK gak sida, tapi wis diberitakan, ngoten niku jenenge batal. Utawa wis ana SK-e pelaksanaannya tidak jadi. Itu namanya batal. Jadi akhirnya nggak jadi. Harta kita itu Pak Bu juga begitu. Kalau kamu sedekah, hei orang yang beriman, janganlah kamu batalkan. Apa yang membatalkan sedekah itu? Yang pertama dalam ayat ini, yaitu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, nyebut. Jadi lek mari sedekah kok disebut-sebut, wah batal itu udah. Habis, Pak. No? Nah, nomor 1, nomor 2 wal ada itu diungkit-ungkit. Lah iku mah disebut-sebut, iki diungkit-ungkit. Beda enggak? Nyebut-nyebut atau ungkit-ungkit sama ya? Beda. Manni wal ada itu termasuk menyakiti orang yang diberi sedekah. Contoh ya, sedekah itu banyak Pak Bu. Bisa berupa ucapan. Sedekah itu bisa berupa pertolongan. Misalnya ada suami ya, atau istri sakit Pak Bu. Suaminya sakit tipes misalkan. Yang ngeramut istrinya dengan susah Pak ya, maaf ya. Buang kotoran itu tidak bisa jalan sendiri Pak Bu. Sampai di tempat itu yang ngatur istrinya. Kalau misalkan suami yang sakit, maka itu setiap kali dia bergerak sedekah itu pahalanya besar itu. Istri kepada suami pahalanya besar, pertolongan suami kepada istri juga pahalanya besar, selama tidak bil mani, selama tidak diungkit, tidak disebut-sebut Bu. Kalau disebut-sebut gagal sudah. Lo kayak contohnya, suami sakit tifus, sudah diramut selama 2 bulan, pahalanya besar itu. Berjalan sudah sembuh, berjalan 20 tahun loh. Lama 20 tahun. Pahala itu sudah menggunung segunung Kerinci, Gunung Semeru, sudah tinggi pahalanya. Misalnya 20 tahun ya, lah gurung masai barang lek wong wedok. Padahal masa itu bagian wong lanang.
Wong lanang iki Pak Bu, umbah-umbah ya bagane wong lanang. Masak iku ya bagane wong lanang. Setrika niku bagane wong lanang. Nyapu-nyapu bagane wong lanang. Pertanyaan saya, siapa yang menghandle perbuatan itu? Sinten? Istri. Padahal iku hake wong lanang, bagiane wong lanang. Nyambut gawe bagiane wong lanang. Wong wedok gak duwe penggawean, Pak Bu. Asline gak duwe penggawean. Penggaweane wong wedok iku amek mlumah mengkurep ngono tok. Itu penggawean wong wedok, mlumah mengkurep ngono tok. Wabah iku tanggungane wong lanang. Lek ana wong wedok kok menanak nasi, pahala itu, Pak Bu. Pahala itu. Dan itu besar. Makanya orang perempuan itu, Pak Bu, enggak banyak dituntut oleh agama, oleh syariat agama. Hanya begini, ada hadis, Pak Bu, riwayat Muslim. Hadisnya muni ngene. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila orang perempuan itu sholat 5 waktu genap, zuhur, asar, maghrib, sak subuh, ndak bolong, Pak Bu, kecuali menstruasi. Wasomat sahroha, terus puasanya genap 30 hari. Kalau kurang ganti. Wa hafidhat farjaha, nomor 3. Wa hafidhat farjaha. Orang itu bisa menjaga farjinya. Kalau suaminya tidak ada di rumah, kalau keluar itu, walaupun suaminya ada di rumah, keluar itu menjaga farjinya, tutup auratnya. Nyapu-nyapu ngarep ditutup auratnya. Nomor 3. Nomor 4. Wa hafidha farjaha. Nomor 4. Wa ta'ata zaujaha. Taat pada suaminya. Wong wedok itu tuntutannya 4 tok. Dalam agama itu. Tuntutannya lho gak akeh-akeh mek 4 tok. Siji iku mang salate apik, posone genap, jaga farjinya. Nomor 4 taat nang bojone. Taat niku ngertos ya, Pak Bu. Taat niku ya lek ana wong arane ngene. Oh, taat iku lek bojone mandi terus minta tolong diambilkan handuk, terus ngambilkan handuk misalkan, ya itu sebagian dari taat. Itu bagian dari taat. Tapi yang dimaksud taat di sini, Pak Bu, kalau suami butuh sewaktu-waktu kapan saja, di waktu apa saja, itu istri tidak nolak. Itu jenenge taat. Gak ada menunggu, gak ada nolak, gak ada nopo ngoten lho, Pak Bu. Terus nerimo ae situk ning sini 4 niki. Kilalaha, sampaikan pada istri sing duwe pekerjaan 4 itu. Udkhul jannah min abwaba sitti. Suruh masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Luar biasa loh, Pak. Wis gak ada kerja yang lain, Pak Bu. Itu tak wis masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Lalu ana wong wedok melok kuliah subuh tambahan, ana wong wedok salat tahajud tambahan, Pak Bu. Ana wong wedok sedekah tambahan. Tapi lek wong lanang ndak akeh pekerjaan ya, Pak Bu. Nah, dihandle wong wedok kabeh. Sing wong lanang mek kerja tok misalkan. Mangan karek mangan, sandangan karek gawe, karek setrika. Nun sewu, pahala wong wedok sak gunung, Pak Bu, saking gedene. Kula pemane dadi bojo sampai 40 tahun. Ya. Sakjane bojo niku lanang wedok niku jenisnya gak padha, Pak Bu. Perilakunya juga tidak sama, cara otaknya, cara berpikir juga tidak sama. Makanya lek wong lanang mbek wong wedok dikon gathuk ngene, gak cocok. Wong gak padha kok. Wong lanang mbek wong wedok lho gak padha, kok kon dikon padha, gak iso, Pak Bu.
gak gathuk. Gak cocok ngoten maksudnya. Ngoten lho. Lah kok iso rumah tangga itu sampai 55 tahun, sama tua apa Bu? Sampai 55 tahun. Kok betah, kok gak pedot. Bapak Ibu sakjane ngoten bendina iku gak cocok. Bendina sakjane nyocok-nyocokno, Pak. Bendina nyocok-nyocokno. Esuk ngono nyocok-nyocokno, engko sore geger maneh. Sore bengi nyocokno maneh. Ngono ku sampai berjalan 55 tahun, Pak. Paham? Anjene gak cocok kok. Kudu nyadari kabeh. Lah lek iku misalkan ada pekerjaan yang pernah dilakukan terus diomong, gugur sudah. Misalkan misalnya 20 tahun, sampean gak eling apa? Lek biyen sampean loro biyen. Pate matek biyen sampean. Kok aku gak tampil ngono, wis matek ket biyen sampean. Gelani perkara ngene sampean nyenggrang-nyenggrang aku, gak eling aku. Sampean sembarang karek mangan tok. Sandangan karek gawe tok. Pak, Bu. Ngeten iki jenenge napa? Niki jenenge menyebut. Niki jenenge menyebut. Nggih. Mbok dadi wong lanang iku sing sayang apa nang wong wedok? Geger lek biasa sih rumah tangga. Tapi lek iku diomong gugur, Pak Bu. Jadi wis 40 tahun rumah tangga 40 tahun nyetrika 40 tahun karena disebut 40 tahun nyetrika itu ambruk brek nol maneh, Pak Bu. Gak ono pahalane nyetrika. Apa maneh sing disebut nang? Mangan karek mangan tok berarti adang. Nggih, sing disebut masak. Masak 40 tahun lu ambruk brek pahalai. Ret entek Pak Bu, nol. Menanak nasi lagi. Siji oleh siji maneh. Mben menanak nasi lagi oleh loro. Padahal wis dikumpulno 40 tahun. Begitu juga wong lanang. Kok ono wong wedok jengkelno ati misalkan, mungkin bisa terjadi itu Pak. Menurut sing lanang jengkelno ati. Dadak sing lanang ngomong, awakmu gak oleh aku ngire temen. Entek kabeh Pak Bu pahalane. Oleh ngekeki dhuwit bendina iku sedekah habis iku total nol. Meneh lek wis gak tukaran wis rukun maneh mulai ngekeki dhuwit pahala siji. Ya, awake loro kabeh dipijeti oleh pahala maneh siji maneh. Ngoten Pak Bu. Yang lain habis karena disebut Allah sudah berpesan la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Janganlah dibatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti hati orang yang kamu sedekahi. Itu dalam surat 2 ayat 264 itu Pak Bu disebutkan begini. Orang yang begitu itu sama dengan tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari kiamat. Itu diumpamakan oleh Allah kamasali sofwanin alaihi turab, koyok batu yang licin dukure batu turab. Turab niku Pak Bu, debu, bukan tanah lempung. Turab niku debu. Dukure batu licin itu ada debu. Kemudian fa'asobahu wabilun fatarau kausolda. Debu itu diguyur hujan deras. Pertanyaan saya, kalau ada debu yang di atas batu yang licin tadi diguyur hujan yang deras, pertanyaan saya, debunya masih ada enggak? Enggak ada. Habis kan? Fatarau kausolda. Batunya jadi licin lagi, debunya habis. Debu itu pahala Pak Bu. Diguyur hujan itu karena dia sodako diundat-undat, sodako disakiti orang yang disodakoi. Layak diruna ala sayin, mereka tidak berkuasa terhadap sesuatu mimak tasabu,
terhadap apa yang mereka usahakan di waktu itu. Gak berkuasa untuk mengambil lagi, gak berkuasa. Sampai Allah itu menyatakan gini, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mangane berat. Nggih, ketoke kecil, Pak Bu. Tapi ini sangat berbahaya kalau itu diomongkan. Semoga-moga pertemuan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Itu kalau kita bisa melakukan sitok niki satu ya, kita lakukan, tutup mulut apa saja yang perkara yang mempengaruhi untuk membatalkan pahala itu, tutup mulut, awet Pak Bu, sampai akhirat ketemu Pak Bu. Nggih. Ojo muni wong lanang ku kaya blonjo. Wong lanang nggih ngekeki mangan anake sedekah nggih. Ngekeki mangan anak lho sak dirham itu sedekah. Rasulullah menyatakan begitu. Jadi semua yang dikeluarkan itu dinilai oleh Allah. Semuanya akan diganti dengan kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.